Oke. Sebelumnya sebelumnya perkenalkan nama saya Sekar yang nantinya akan menjadi tutor PowerPoint teman-teman selama 4 pertemuan ke depan ya teman-teman. Mohon maaf, tadi saya terlambat beberapa menit ya teman-teman. Dan ini saya belum bisa on cam. Oke. Untuk mempersingkat waktu mungkin saya jelaskan dulu ya teman-teman ya untuk sistem belajarnya kita nanti ada sekitar 12 materi teman-teman. Jadi setiap pertemuan itu nanti ada 4 pertemuan ke depan. Setiap pertemuan itu nanti kita akan membahas 3 materi ya teman-teman ya. Untuk pertemuan yang pertama itu nanti ada materi sebentar saya lihat dulu. Pertemuan pertama itu nanti ada materinya kita pendahuluan dulu terkait PowerPoint, kemudian kita mengenal slide, dan yang ketiga itu nanti ada materi menulis di dalam slide. Gitu. Jadi langsung kita mulai aja ya teman-teman kelasnya ya untuk mempersingkat waktu juga. Buat teman-teman yang udah gabung, terima kasih ya teman-teman sudah menyempatkan waktunya. Semoga nanti ilmu-ilmu yang kita dapatkan di sini bisa bermanfaat buat teman-teman ke depan. Oh ya, satu lagi untuk sistem belajarnya nanti ada praktek juga teman-teman. Jadi saya nanti akan memaparkan materi terlebih dahulu um, menggunakan PDF ya, kemudian setelah itu kita praktek di PPT-nya gitu. Dan di sini saya informasikan kalau saya menggunakan PPT tahun 2019 ya teman-teman ya. Jadi mungkin nanti saat praktek atau tugas, nanti teman-teman juga dapat tugas, ada 5 tugas nih teman-teman. Dan yang wajib dikerjakan itu berapa ya? 1 sampai 3 kalau nggak salah ya. Itu nanti dikumpulkan untuk mendapatkan sertifikat ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi nanti ada tugas, nah tugasnya itu kita bahas bareng-bareng di saat eh, praktek ya setelah pemaparan materi gitu. Oke, kita langsung mulai aja ya teman-teman ya. Untuk pertemuan yang pertama itu tadi sudah saya sebutkan ada 3 materi. Kita langsung aja masuk ke materi yang pertama. Saya izin share screen ya teman-teman. Oke, sudah terlihat ya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama teman-teman. Di sini ada Microsoft Office Specialist PowerPoint. Jadi sebelum kita nantinya akan belajar lebih banyak terkait PowerPoint, kita harus mengetahui apa itu PowerPoint ya teman-teman ya. Jadi Microsoft PowerPoint adalah sebuah program aplikasi Microsoft Office yang gunanya sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Jadi di sini slide itu merupakan lembar kerja dari PPT. Kemudian aplikasi ini sangat banyak digemari, banyak juga digunakan dari berbagai kalangan ya teman-teman ya. Biasanya PPT itu digunakan di kalangan pelajar untuk presentasi di kelas biasanya, bahkan sampai ke pelatihan seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian kehadiran PPT itu membuat sebuah presentasi itu berjalan lebih mudah dengan dukungan fitur yang sangat menarik dan juga pastinya udah terkini atau canggih gitu ya teman-teman ya. Jadi ada desain juga atau template yang teman-teman bisa gunakan nih nantinya untuk dapat mempercantik presentasi PowerPoint teman-teman semua. Oke, next. Fungsi dan kegunaan Microsoft PowerPoint. Jadi, Microsoft PowerPoint itu ada fungsi sama kegunaannya nih. Apa aja? Yang pertama, itu bisa sebagai sarana untuk mempermudah sebuah presentasi. Kemudian yang kedua, membuat sebuah presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer. Yang ketiga, membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dan juga cantik ya dengan dukungan fitur. Nanti teman-teman bisa menambahkan fitur-fitur audio, kemudian ada fitur video, gambar, animasi, kemudian antar slide-nya itu teman-teman bisa tambahkan efek transisi dan lain sebagainya, serta ada desain-desain ataupun template-template yang sangat menarik ya teman-teman ya, bisa digunakan teman-teman untuk menunjang presentasinya teman-teman semua.
Kemudian yang keempat, kegunaannya itu juga bisa mempermudah dalam membuat ataupun mengatur atau juga bisa mencetak berbagai slide ya teman-teman ya. Teman-teman mungkin bisa ada nih yang ingat kalau misalkan setelah presentasi banyak yang minta printinan slide-nya. Nah, itu tuh bisa banget nih PPT itu mempermudah atau membantu dalam mencetak sebuah slide itu. Oke, kita next. Oke, ini untuk tampilan PowerPoint di 2019 ya teman-teman ya. Saya pakai yang seperti ini tampilannya. Kita bisa lihat di sini. Oke, banyak sekali. Ada stepnya itu ada 10 tab ya teman-teman ya. Di sini bisa dilihat mulai dari tab file seperti biasa di Microsoft pada umumnya, baik itu Word ataupun Excel itu juga biasanya ada tab file itu biasanya nanti isinya ada info, kemudian save as dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Ini untuk mohon maaf. Kemudian di sebelahnya itu ada tab home, ada tab insert, itu juga masih sama. Yang membedakan nih teman-teman kalau di PowerPoint itu ada tab desain dan juga ada tab desain, ada tab transisi, ada tab animasi, ada tab slideshow ya teman-teman. Di sini juga ada preview sama view gitu. Untuk 3 tab yang di sebelah kiri, paling kiri itu sebenarnya setiap Microsoft sama ya teman-teman. Cuma mungkin nanti isi fiturnya aja yang berbeda-beda. Oke, kita next. Oke, udah selesai ternyata materi yang kedua. Kita lanjut ke materi kedua. Sebentar, saya bacakan terlebih dahulu ya materi yang kedua. Oke, materi yang kedua itu kita mengenal slide ya, teman-teman ya. Di sini materinya yang pertama mengenal slide dalam PPT, baik itu ukuran, orientasi, dan juga slide-nya. Terus ada penomoran slide, ada mengenal section pada slide presentasi, dan juga nanti sedikit kita bahas terkait tab insert. Karena nanti di materi yang ketiga, tab insert itu akan sangat dibutuhkan gitu. Di materi ketiga, keempat, kelima, keenam itu hampir sampai materi 7 itu nanti kita pakainya tab insert gitu teman-teman. Oke, untuk materi kedua ini saya tidak memaparkan materinya, jadi nanti untuk materi kedua saya akan jelaskan saat praktek ya teman-teman ya, praktek tugas. Oke, kita lanjutkan langsung ke materi yang ketiga terlebih dahulu ya teman-teman ya. Materi yang ketiga adalah menulis di dalam slide. Oke, saya izin share screen kembali. Oke, sudah ya. Materi yang ketiga yaitu menulis di dalam slide PowerPoint. Oke, sebelum kita masuk nih teman-teman, kita ulas sedikit ya terkait tab insert. Tab insert itu apa sih? Jadi tab insert adalah tab ketiga dari kiri yang terdapat pada Microsoft PowerPoint. Ini sebenarnya sama ya, setiap Microsoft, baik itu Word, Excel, itu juga tab insert pasti ada, posisinya tuh sama, pasti di sebelahnya tab home gitu. Tab insert ini fungsinya untuk menyisipkan objek maupun fitur tertentu pada halaman slide yang lagi kita kerjakan nih teman-teman. Fungsinya sebenarnya sama, cuma mungkin isi dari fitur-fiturnya aja yang berbeda gitu. Kemudian di tab insert itu sendiri ada 10 tab, ada 10 subtab, mohon maaf. Antara lain itu mulai dari slide, kemudian ada tabel, ada image, ada illustration, dan lain sebagainya, sampai ke paling pojok kanan adalah media ya teman-teman ya. Nah, di setiap subtab itu nantinya ada fitur-fitur yang bisa teman-teman gunakan untuk menunjang presentasi teman-teman. Nah, ini untuk tampilan tab insert, teman-teman bisa dilihat ya di sini. Itu di sebelah tab home pastinya, kemudian ada 10 subtab ya teman-teman ya, atau 10 grup, mulai dari slide sampai ke media. Nah, di setiap subtabnya itu punya fitur-fitur tersendiri nih. Contohnya di slide, itu ada new slide. Nanti kalau kita klik yang panah ke bawah ini,
Itu nanti kita bisa pilih layout slide yang mau kita gunakan. Kemudian ada tabel, ini kalau kita mau menambahkan tabel bisa pakai ini. Kemudian kita next ke sini ya, ada media teman-teman. Di media ini ada 3 fitur yang disediakan, ada video, audio, sama screen recording. Oke, kita next. Nah, di materi yang ketiga, kita diharapkan bisa membuat word art nih, teman-teman. Nah, kita perlu tahu terlebih dahulu word art itu apa. Word art itu terletak pada grup teks atau subtab teks ya. Grup teks ini terdiri dari 6 icon perintah atau 6 fitur yang secara umum digunakan untuk menyisipkan objek tulisan ke dalam halaman slide yang lagi kita kerjakan. Maaf, word art adalah fitur yang digunakan untuk menyisipkan tulisan bergaya artistik. Fitur ini lumrah ya teman-teman ya, biasanya ada di beberapa kebanyakan paket aplikasi Microsoft Office gitu. Oke, ini untuk tampilannya, kalau yang mau tahu word art itu di mana, di tab insert teman-teman, kemudian teman-teman cari yang subtab teks atau grup teks ini, ada 6 fitur yang ditampilkan di sini. Ini untuk PPT 2019 ya teman-teman ya, bisa diklik aja nih yang word art. Kita klik, nanti bisa kita pilih nih teman-teman. Bisa kita pilih mana yang mau kita gunakan. Next dulu. Oke, selanjutnya kita diharapkan bisa mengatur atau mengubah font ya teman-teman ya, atau bahkan membuat font. Mohon maaf, maksudnya membuat tulisan dan mengatur font. Nah, font atau jenis tulisan dalam sebuah PowerPoint dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Untuk mengatur font dalam sebuah slide uh, kita dapat temukan itu di tab Home, kemudian ke subtabnya itu Font. Oke, ini daripada mengubah font satu persatu, oke. Ini sebenarnya materi di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya teman-teman ya. Ini kalau yang materi bawah ini nanti kita ada yang namanya slide master nih di PPT. Nah, itu nanti kita bisa gunakan slide master itu untuk lebih mempermudah teman-teman membuat presentasi. Nah, kita next dulu. Ini untuk tampilannya teman-teman. Apabila teman-teman mau menemukan subtab font, itu ada di home ya teman-teman ya. Kemudian silahkan pilih yang font subtab font ini, dipilih mau jenis fontnya seperti apa, ukurannya bagaimana, dan lain sebagainya. Itu ada di subtab font. Ini untuk slide master itu, tapi nggak saya jelaskan malam ini ya teman-teman ya. Ini bisa kita gunakan nih slide master. Oke. Nah, kalau di slide master itu kita bisa mengubah fontnya itu nggak satu persatu dalam slide, tapi seluruh slide itu bisa kita langsung ubah pakai slide master gitu. Nanti ada di fontnya. Kita next dulu. Oke, selanjutnya teman-teman, kita juga diharapkan mengetahui tab format nih teman-teman. Jadi format tab itu bakalan muncul di PowerPoint apabila ada fitur yang sudah kita tambahkan atau sedang kita gunakan. Contohnya, kita sudah menambahkan word art ataupun teks nih ke dalam PowerPoint kita, atau kita menambahkan audio ataupun menambahkan video ke dalam PPT kita. Nah, itu nanti fitur tersebut akan memunculkan tab format ya, teman-teman ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memperindah teks dengan berbagai fitur tambahannya. Oke, kita next dulu. Ini untuk tampilannya, teman-teman. Contohnya di sini saya menambahkan word art. Nah, nanti kalau kita klik word art-nya, itu bakalan muncul drawing tools-nya. Dan di sini ada tab formatnya nih, teman-teman. Nah, tab format ini biasanya itu terdiri dari 6 subtab ya, teman-teman ya. Di sini ada fitur-fitur tambahan. Contohnya, kalau kita mau menambahkan shape, itu nanti ada muncul di tab format. Atau size-nya dari si word art-nya itu kita bisa atur di sini. Oke, next. Next, yang terakhir di materi yang ketiga,
kita diharapkan bisa menggunakan bullet sama numbering nih teman-teman. Bullet and numbering ada di tab home. Grupnya itu ada di grup paragraf atau subtabnya itu ada di subtab paragraf ya teman-teman ya. Nah, fungsinya apa nih? Kalau fungsi bullet sama numbering itu fungsinya untuk menambahkan poin atau yang bisa disebut bullet dan juga menambahkan nomor ya teman-teman ya pada sebuah teks yang ada di slide-nya. Jadi bukan penomoran slide-nya, tapi itu penomoran teks dalam slide-nya. Contohnya, kita bisa lihat tampilannya seperti ini teman-teman. Bisa menemukan bullet and numbering itu sama ya teman-teman ya, seperti di paket Microsoft lainnya, itu ada di tab home pastinya, kemudian cari yang paragraf, di sini ada bullet sama numbering. Itu buat tambahkan poin ataupun penomoran dalam teks ya teman-teman. Oke, untuk materinya sudah selesai. Untuk materinya, 3 materi ya teman-teman ya, di pertemuan pertama ini sudah selesai. Bentar. Saya harus. Baik teman-teman, untuk materinya sudah selesai 3 materi, yaitu yang pertama tadi pengenalan PPT pastinya, yang kedua ada pengenalan slide, yang ketiga ada menulis di dalam slide. Oke, nanti materinya bisa saya share ya teman-teman ya, di grup aja kali ya teman-teman. Atau kayaknya materi itu sudah di-share ya di Google Classroom, bisa nanti dicek dulu aja ya teman-teman ya. Saya lanjutkan lagi teman-teman untuk prakteknya. Sebelum nanti masuk ke sesi tanya jawab itu setelah praktek ya teman-teman ya. Sebelumnya teman-teman di sini sudah tahu semua untuk soal atau tugas yang diberikan. Kalau belum, saya copyin dulu kali ya ke kolom chat untuk tugas yang pertama. Sebentar. Waduh, ini nggak ketemu loh teman-teman loh sebentar ya. Kamu gimana? Mohon maaf, Kak Sarah bisa minta tolong saya dibantu buat ini ya Kak, apa copyin soalnya di saya belum ketemu nih Kak. Takutnya memakan waktu, di copy aja ke, oke. Terima kasih ya Kak, di copy aja ke kolom chat ya untuk tugas yang satu aja, tugas satu. Terima kasih Kak sebelumnya. Sebentar ya teman-teman ya, tunggu dulu tugasnya biar nanti dibaca dulu baru kita praktekin. Nanti di tugasnya itu juga ada beberapa perbaikan yang boleh dicatat ya buat teman-teman ya. Biar nanti waktu mengerjakan nggak begitu bingung. Sebentar ya.
Oke, teman-teman, mohon maaf ya, teman-teman menunggu lumayan lama. Oke, untuk tugas satunya itu saya jelaskan seingat saya saja ya, teman-teman ya. Nanti bisa dicek di Google Classroom ya, teman-teman. Soalnya belum ketemu nih soalnya. Oke, untuk tugas satu itu nanti kita diharapkan membuat PowerPoint tem pakai tema atau pakai template template atau desainnya itu pakai yang saffron warnanya hijau. Kemudian buatlah atau tambahkan 3 slide, teman-teman. Nah, di slide yang pertama kita menambahkan judul tetapi menggunakan word art ya, teman-teman. Jadi slide pertama boleh teman-teman ganti menggunakan blank presentation, nanti habis itu teman-teman tambahkan word art. Kemudian word artnya itu ada ketentuannya deh, kalau nggak salah pakai yang olive green, accent color-nya itu berapa ya? 5 kalau nggak salah. Kemudian yang slide yang kedua teman-teman itu menambahkan paragraf. Kalau di tugas itu seingat saya ya teman-teman ya, di tugas sebelumnya itu 2 sampai 3 kalimat. Nah, 2 sampai 3 kalimat itu diganti teman-teman menjadi minimal itu 5 kalimat. Minimal 5 kalimat, tapi boleh lebih ya teman-teman ya. Minimalnya itu 5 kalimat. Kemudian paragraf tersebut diubah fontnya menjadi cover black. Ukurannya di tugas sebelumnya adalah 14, diganti menjadi 24. Kemudian di slide ketiga, masuk ke slide yang ketiga itu kita bikin kesimpulan 3 poin aja, kemudian dikasih bulat ya teman-teman ya. Bulatnya juga sudah diberi ketentuan, nanti kita langsung praktekin aja. Setelah itu di save, kemudian diberi nama atau di rename menjadi PowerPoint, terus nama kalau nggak salah. Gitu ya teman-teman ya, PowerPoint underscore nama. Ini saya nggak bisa. Oke, makasih nih Kak Aulia. Ya, ya benar. Oke, ini ya teman-teman ya, boleh nanti diganti aja di yang slide kedua, itu diganti menjadi minimal 5 kalimat, kemudian fontnya itu bukan 14, tetapi 24 ya teman-teman ya. Oke, kita coba langsung aja praktekkan, sekalian nanti saya jelaskan yang materi kedua. Sebentar. Saya izin share screen lagi ya teman-teman ya. Oh, PPT-nya belum muncul. Sebentar ya teman-teman. Mohon maaf nih, saya lagi batuk jadi agak terganggu. Oke, sebentar. Sebentar. Sebentar teman-teman. Sebentar nih ya, mohon maaf, mohon ditunggu sebentar. Saya izin share screen. Sebelum share screen, saya baca komen dulu deh sebenarnya.
Saya baca dulu ya teman-teman ya, sekalian saya jawabin. Ya ini belum share screen, tadi masih buka PPT-nya. Dikumpulkannya di Google Classroom itu nanti ada linknya ya teman-teman ya. Yang diubah apa aja? Yang diubah itu tadi hanya slide yang kedua teman-teman. Kalimatnya itu diubah menjadi minimal 5 kalimat. Kemudian font-nya itu bukan 14 tapi 24. Nanti ada rekaman Zoom-nya atau recording-nya. Oke. Langsung aja ya, ini udah muncul nih PPT-nya. Kita langsung aja masuk ke praktek. Kelihatan ya teman-teman ya? Oke, di sini udah saya buka nih PPT saya, kemudian langsung aja ke pilih tema atau template-nya. Di sini saya pilih template-nya itu yang Savon ya, sesuai dengan tugas. Pilih yang warna hijau, langsung create aja. Nah, di sini teman-teman, di sini kan ini pakainya itu adalah layoutnya mana? Layoutnya itu kan titel, oh, titel slide ya. Ya udah pakai titel slide aja nggak apa-apa deh. Kita tambahkan 3 slide ya teman-teman ya. Seperti ini. Nah, kita sudah menambahkan 3 slide seperti ini ya. Ini sesuai dengan tugasnya. Oke, sebelum kita masuk tugas lebih lanjut nih teman-teman, saya mau jelaskan terlebih dahulu untuk materi yang kedua ya teman-teman ya. Materi kedua adalah mengenal slide. Jadi teman-teman kalau di PPT, slide ini adalah lembar kerjanya nih teman-teman. Jadi teman-teman mengerjakan yang mau dipresentasikan itu ya di slide namanya. Slide ini yang ada di sini ya teman-teman ya. Untuk urutan slide itu ada 1, 2, 3, itu ada namanya di sebelah kiri. Kemudian Kemudian teman-teman, untuk mengatur ukuran ataupun orientasi itu teman-teman bisa langsung ke tab design. Terus di sini ada slide size. Di sini ada pilihan seperti ini ya teman-teman ya, mau pakai yang standar atau yang widescreen. Untuk yang biasa buat presentasi lumrahnya itu biasanya pakai yang widescreen nih teman-teman. Atau teman-teman bisa klik yang custom slide size, nanti muncul seperti ini tampilannya. Nah, mohon maaf, eh slide size scoring-nya ini teman-teman bisa pilih ya, ada banyak sekali teman-teman yang bisa teman-teman pilih ukurannya mau kayak gimana. Atau teman-teman bisa custom sendiri, panjangnya mau berapa, lebarnya tingginya berapa itu bebas ya teman-teman ya. Kemudian di sini untuk mengatur orientasi dalam slide itu ada di sebelah sini, mau portrait ataupun landscape. Kemudian di sini teman-teman ada notes, handout, sama outline. Itu bisa potret atau landscape, itu juga tergantung teman-teman semua. Tinggal diklik OK aja, nanti tampilan slide teman-teman itu bakal berubah sesuai yang sudah teman-teman pilih. Kemudian teman-teman di materi yang kedua kita juga diharapkan mengetahui bagaimana cara penomoran slide-nya. Penomoran slide itu teman-teman bisa teman-teman temukan ada di tab Insert. Kemudian di sini ke grup teks ya teman-teman ya. Di sini ada slide number. Nah, slide number ini diklik aja atau dicentang. Nanti ada previewnya, bisa dilihat ya. Nanti bakal muncul di kanan bawah. Pojok kanan bawah tinggal di-apply. Mau di-apply di slide yang ketiga aja atau mau di-apply ke semua slide. Kalau ke semua slide berarti apply to all. Nah, kelihatan kan teman-teman? Ini 1, ini 2, ini 3. Gitu. Kemudian, ya di sini tugasnya, kita balik ke untuk materi yang kedua itu ada apa lagi ya selain penomoran? Section nih teman-teman, oke.
Kalau section itu tugasnya, teman-teman, fungsinya biasanya buat mengelompokkan slide-slide ya, teman-teman, biar mempermudah aja gitu. Nah, section itu adanya di tab home, ada di group slide nih, teman-teman, sectionnya di sini. Tinggal di add section, contohnya, slide pertama sama slide kedua itu masuk ke pendahuluan. Nah, teman-teman bisa langsung rename aja, nanti muncul kayak gini ya. Kemudian slide yang ketiga itu masuk ke isi, itu bisa langsung add section aja, tulis isi. Tinggal rename. Nah, kalau udah kayak gini, berarti artinya slide 1 sama slide 2 itu masuk ke pendahuluan, sedangkan slide ketiga itu adalah isinya, gitu. Ini untuk section seperti itu, teman-teman. Kemudian materi kedua, yang ada di materi kedua itu yang terakhir adalah mengenal tab insert. Tadi sudah ya dijelaskan di awal materi ketiga, jadi kita langsung lanjutkan aja ke praktek tugasnya. Oke, di slide yang pertama, teman-teman, kita diinstruksikan untuk menambahkan judul tapi menggunakan word art. Jadi, karena menggunakan word art, ini kita hapus aja. Terus kita ke tab insert, pilih word art. Di screen mana ya? Biasanya di sini nih, tapi kok ini jadi Aqua ya? Atau saya salah template ya teman-teman ya, bukan Savon ya buat em, tugas yang pertama. Oh, Metropolitan ya teman-teman ya. Oke deh. Aduh, berhubung salah template, tapi ya udah saya lanjutkan dulu aja ya teman-teman ya, pakai ini ya. Soalnya waktunya juga sebelumnya udah habis malah. Saya lanjutkan dulu. Kita pakai yang apa ya? Ini deh. Nah, di sini saya tulis judulnya adalah menulis dalam slide. Ini biar senada aja sama temanya. Nanti pilih word art-nya itu sesuai sama yang di tugas ya teman-teman ya. Kemudian slide yang kedua, kita tambahkan judul dulu. Di sini kita tambahkan, ini saya tambahkan dulu aja ya teman-teman ya. Contohnya ini ada 5 kalimat teman-teman, kemudian kita akan ubah fontnya. Fontnya itu kita pakai yang cover black, tinggal ditulis aja. Nah ini sih teman-teman, kemudian ganti ini jadi ukurannya 24. Boleh diubah nih teman-teman warnanya atau bagaimana itu sekreatifnya teman-teman semua aja. Kemudian slide yang ketiga, kita tulis aja kesimpulan ya teman-teman ya. Ini ada A, B, C, gini ya teman-teman ya. Ada 3 poin teman-teman, kemudian diharapkan bisa menggunakan bullet nih teman-teman. Nah, bulletnya itu teman-teman bisa pilih di sini, bullet and numbering. Kemudian di sini kita lihat yang customize. Nah, teman-teman bisa dicatat ataupun di screenshot ya teman-teman ya. Atau mau difoto juga nggak apa-apa. Untuk mencari bullet tersebut, ini bisa pakai karakter code-nya ditulis aja. Nanti bakalan langsung muncul bullet yang dimaksud di tugas. Karakter code-nya adalah 06DE ya teman-teman. Tinggal diklik OK aja. Oke, kalau udah warnanya boleh diganti teman-teman. Silahkan sesuaiin aja sama temanya. Gitu. Kalau udah bakalan muncul seperti ini. Kalau udah selesai semuanya, ada 3 slide seperti ini, bisa langsung di save aja ke save as. Gitu ya teman-teman ya, ataupun save, terserah teman-teman. Oke. Oke, untuk materinya, prakteknya cukup, saya cukupkan. Mungkin
Kalau ada dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait materi ataupun tugasnya, atau mungkin ada fitur-fitur yang di PowerPoint-nya teman-teman tuh nggak ada, boleh langsung ditanyakan aja di kolom chat ya teman-teman ya. Saya kasih waktu 1 menit, setelah itu akan saya langsung jawab aja di sini. Gitu. Kak, untuk tema materinya bebas, Kak. Temanya itu sesuaikan ya teman-teman ya. Tadi temanya metropolitan. Pakai yang di tugas aja teman-teman. Temanya tadi saya nggak ingat, jadi saya ingatnya Safon. Ternyata Safon itu buat tugas 2. Temanya pakai yang metropolitan ya, atau template-nya tuh pakai yang metropolitan. Word art-nya masih tetap yang olive green, accent color 5. Yang diubah itu tadi di slide yang kedua aja. Ada keterangannya nih. Nanti kalau teman-teman ke word art, kemudian teman-teman pilih salah satu word art-nya, itu bakalan muncul keterangan word art tersebut itu apa keterangan warna sama aksen color-nya gitu. Kak, cara nambah slide harus satu-satu ya. Misal langsung banyak gitu, apakah bisa? Bisa Kak kalau pakai slide master. Tapi untuk pertemuan pertama belum saya terangkan ya. Mungkin nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kalau mau ditanyakan boleh. Nanti coba saya praktekkan. Pembahasan materi. Yang mana nih Kak? Slide saya temanya seperti itu tidak ada Kak. Kalau yang misalkan PowerPoint-nya nggak ada template seperti Metropolitan, itu boleh teman-teman ganti jadi frame ataupun integral ya teman-teman ya. Bisa dicari di tab desain. Nanti Kak recordnya bisa langsung dikirim ke grup. Boleh nanti ditanyakan ke Kak Sarah ya. Maksudnya bikin paragraf itu temanya bebas, Kak. Iya bebas. Untuk isinya, paragrafnya itu, kemudian kesimpulannya itu saya bebaskan. Judulnya pun saya bebaskan ya teman-teman ya. Biasanya kalau untuk di dunia kerja, fitur yang sering dipakai apa aja, Kak? Kalau untuk sebenarnya sama aja sih teman-teman kalau yang di cuma bedanya mungkin kalau misalkan nanti juga ada bakalan ada materi terkait link ya teman-teman ya. Itu juga cukup membantu teman-teman buat presentasi teman-teman semuanya sih kalau link itu. Nanti coba saya jelaskan di pertemuan keberapa ya kalau link. Kayaknya keempat deh teman-teman. Oke. Yang nggak ketemu apa aja nih Kak? Yang pakai PPT 2013 di bawah saya nggak ada tema. Nah, yang nggak ada tema metropolitannya tadi bisa diganti ke frame ataupun ke integral ya teman-teman ya. Itu kayaknya warnanya hampir-hampir sama deh. Nah, saya bacain dulu ya. Kak, tugas yang wajib dikerjakan hanya 2 atau 3, Kak. Soalnya di grup WA katanya 2. Oh, 2 ya? Oh ya berarti 2 teman-teman. Mohon maaf. Ada kesalahan dari saya. Ya, boleh pakai frame ataupun integral. Tinggal dipilih aja ya teman-teman ya, adanya apa. Kalau yang ada metropolitan tetap pakai metropolitan ya teman-teman ya. Kak, kode simbolnya tadi apa? 06DE, teman-teman. Untuk tugas ini ada deadline-nya nggak, Kak? Deadline-nya nggak ada sih, teman-teman. Cuma mungkin nanti kalau teman-teman mau dapat sertifikatnya tuh harus selesai tugas ini ya. Jadi mending dikerjakan sekarang sih setelah ini jadi nggak lupa. Nah, Olivia saya cari nggak ada, Kak. Oh iya, sebentar. Saya cek dulu ya, teman-teman ya.
Oh, teman-teman, kalau pakai yang metropolitan itu tetap warna biru ya, jangan warna hijau. Soalnya warna tema itu juga ngaruh sih sebenarnya ke fitur-fitur yang nantinya bakal muncul. Ada kok teman-teman, tulisannya itu gradient fill, olive green, accent color 5, reflection. Pilih yang itu teman-teman. Warnanya hijau. Boleh dicek lagi ya teman-teman ya. Halo Kak, mau tanya, Kak, untuk kelas ini ada absen? Iya, setelah ini ada presensi ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa buat teman-teman presensi pertemuan pertama gitu. Ada lagi teman-teman? Pak, itu yang adanya aksen satu itu ada, pakainya metropolitan juga Kak. Ya nanti recordnya dikirim ke grup ya sama Kak Sarah. Warnanya apa ya kalau boleh tahu untuk yang aksen color satu? Iya, betul sekali. Warnanya kan nanti temanya biru. Nanti tulisan word art-nya itu warnanya hijau. Hijau refleksi ya, teman-teman ya. Oh ya udah nggak apa-apa kalau warnanya masih tetap kayak gitu nggak apa-apa teman-teman. Nggak apa-apa Kak Aulia. Silakan pakai itu aja nggak apa-apa. Ada lagi teman-teman pertanyaannya? Kalau sudah tidak ada, mungkin saya akan tutup kelasnya ya teman-teman ya. Karena ini sudah melebihi jam sih sebenarnya sudah harusnya kok. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup kelasnya, teman-teman. Mungkin nanti kalau misal ada fitur-fitur yang beda, untuk slide satu, font-nya ukuran berapa? Bebas saya bebaskan itu, Kak. Untuk yang slide satu, font-nya saya bebaskan mau ukurannya gimana. Terus kreatifnya teman-teman aja. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, teman-teman, eh, saya akhiri ya, teman-teman ya, buat kelas pertemuan pertamanya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan terkait fitur yang nggak ada atau mungkin letaknya beda, bisa langsung ditanyakan aja di grup aja ya teman-teman ya, karena saya lagi jarang pegang HP yang nomor di grup itu, jadi mending di grup aja gitu. Nanti saya cek bersama. Oke, saya akhiri ya teman-teman ya untuk pertemuan pertamanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya atau minggu depan ya di pertemuan kedua. Semoga ilmu yang kita pelajari malam hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa presensi. Selamat istirahat. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.